Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak hebat yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban dan hakku di sekolah. Hari Selasa 9 November 2021, pembelajaran yang keempat dari buku siswa halaman 117 sampai dengan 123, atau anak-anak juga bisa mempelajari buku e-book halaman 67 sampai 72. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu KD 3.10 dan 4.10, mencermati dan memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baru. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema yang keempat, subtema 3, pembelajaran yang keempat, Selasa 9 November 2021. Nah, anak-anak dapat membuka buku siswa halaman 117 sampai dengan 123, atau anak-anak juga dapat membuka e-book Yayasan Tara Kanita halaman 67 sampai dengan 72. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pagi hari ini yaitu KD 3.10 dan 4.10, mencermati dan memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Nah, KD 3.2 dan 4.2 yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dan menyajikan hasil identifikasi tersebut KD 3.9 dan 4.9 memahami dan menceritakan perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Menyajikan kalimat permasalahan dan saran dalam bentuk bagan. Nah, anak-anak, informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau sajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Nah, bentuk bagan atau diagram memudahkan kita dalam mengikat informasi yang penting. Saat menulis informasi yang penting dalam bentuk bagan atau diagram, gunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai dengan ejaan yang benar. Nah, di sini ada teks bacaan, kita akan baca bersama-sama, anak-anak perhatikan teksnya. Pak Irwan, tetanggaku, sangat peduli terhadap kebersihan lingkungan. Pak Irwan sangat menyukai lingkungan yang indah dan sehat. Rumah Pak Irwan berada di dekat jembatan yang berada di atas sungai kecil. Oleh karena itu, Pak Irwan dapat melihat orang jika membuang sampah di sungai. Pak Irwan mengingatkan orang-orang tersebut agar tidak membuang sampah di sungai dengan santun tentunya. Nah, tidak hanya itu, Pak Irwan juga sering melihat anak-anak membuang bungkus makanan tidak pada tempatnya. Dengan ramah, Pak Irwan juga mengingatkan anak-anak tersebut agar membuang sampah pada tempatnya yang tersedia. Kebersihan lingkungan akan menghindarkan kita dari segala penyakit. Nah, anak-anak perhatikan. Pada teks bacaan ini ada kalimat yang merupakan permasalahan dan ada juga kalimat yang merupakan
penyelesaian masalah. Kita lihat. Amatilah teks yang berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan. Tuliskan masalah dan penyelesaian masalah pada tabel berikut. Nah, masalah yang pertama tadi yaitu orang membuang sampah di sungai. Penyelesaian masalahnya yaitu mengingatkan orang-orang tersebut agar tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua masalahnya yaitu anak-anak membuang bungkus makanan tidak pada tempatnya. Penyelesaian masalahnya mengingatkan anak-anak tersebut agar membuang sampah di tempat sampah yang tersedia. Tentunya ketika kita memberikan saran dalam penyelesaian masalah, kita menggunakan bahasa yang sopan dan ramah agar tidak menyinggung orang-orang yang kita beri saran dan saran kita bisa diterima dengan baik. Selanjutnya, kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Kita sudah mempelajari bahwa kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan orang lain. Jadi kita ingat kembali bahwa kita harus senantiasa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun kita harus mendahulukan kewajiban sebelum kita mendapatkan hak. Salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Kewajiban kita sebagai seorang tetangga, kita harus bekerja sama dan kita harus menjadi tetangga yang baik. Nah, contoh hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat ya ini. Kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, sebagai warga lingkungan yang baik, kita berkewajiban yaitu berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Maka setelah kita melakukan kewajiban, hak yang kita peroleh adalah hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya, hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi. Nah, ini gambarnya di mana Ibu Beni dan tetangganya sedang membeli dan memilih sayuran sehat dan bergizi yang dibutuhkan untuk makanan sehari-hari. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran. Menurutmu bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Kita lihat lagi. Oke. Nah, di sini ada gambar sayuran-sayuran sehat. Ada brokoli, ada bayam, wortel, ada buncis, ada selada, ada kembang kol ya. Nah, di sini kita akan pelajari cara memilih makanan untuk kesehatan. Yang pertama, makanan harus mengandung karbohidrat. Karbohidrat yaitu beras, kentang, dan lain-lain. Yang kedua, makanan harus mengandung protein yaitu ikan, tempe, tahu, telur, daging, dan lain-lain. Yang ketiga, makanan harus mengandung vitamin yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, upayakan makanan lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Nah, yang kelima yaitu sayuran dan buah-buahan harus masih segar. Yang keenam, dibungkus dengan baik.
Yang ketujuh dan yang terakhir, yang paling penting yaitu tidak busuk atau tidak basi. Nah, itu cara-cara kita memilih makanan yang bergizi dan yang sehat untuk kita konsumsi. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu jelaskan dapat anak-anak pahami dan anak-anak dapat mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan dengan baik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Dadah. Yuk, Han.